Wicitrawirya menikahi dua putri dari kerajaan Kasi yang dimenangkan oleh kakak tirinya Bisma. Upacara pernikahan pun berlangsung meriah dan megah. Dewi Setyawati sekali lagi merasakan kebahagiaan dan harapan akan kejayaan yang diidamkannya. Raja Wicitrawirya hidup bahagia dengan kedua istrinya. Namun walaupun telah beberapa tahun berlalu, sang raja belum juga mempunyai keturunan. Bahkan kondisi kesehatan sang raja pun semakin memburuk. Sang raja semakin sering sakit. Hal ini kembali menimbulkan kecemasan di hati sang ibu suri. Benar saja firasat buruk ibu suri Setyawati menjadi kenyataan. Prabu Wicitrawirya meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang putra. Ibu suri menyesali keserakahannya. Semua harapan dan cita-citanya kini musnah. Lalu ibu suri meminta Bisma membatalkan sumpahnya untuk menikahi kedua janda Wicitrawirya. Namun Bisma menolaknya. Kemudian ibu suri ingat akan keberadaan anaknya dari hubungannya dengan Resi Parasara, yaitu Resi Abiyasa. Lalu ibu suri menceritakan tentang anaknya tersebut kepada Bisma. Resi Abiyasa dikenal memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Resi Abiyasa diharapkan bisa membantu dua janda Wicitrawirya agar bisa mempunyai keturunan melalui upacara Putropadana. Ibu suri kemudian memerintahkan Bisma untuk menjemput Bagawan Abiyasa. Bisma pun melaksanakan perintah ibu tirinya untuk menjemput Resi Abiyasa di tengah hutan. Sesampainya di pertapaan Resi Abiyasa dan ayahnya Resi Parasara, kemudian Bisma memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Setelah mendengar penjelasan Bisma, maka Resi Abiyasa yang begitu berbakti kepada ibunya menerima permintaan Bisma. Setelah mendapat restu dari Resi Parasara, sang ayah, maka berangkatlah Resi Abiyasa ke Hastinapura. Setibanya di Hastinapura, ibu suri menyambut Resi Abiyasa dan memerintahkan kedua menantunya agar mempersiapkan diri mengikuti upacara niyoga yang akan dilakukan oleh Resi Abiyasa. Yang pertama melakukan ritual ini adalah Putri Ambika. Saat Resi Abiyasa mendekati Putri Ambika, ia merasa takut karena wajah sang resi yang buruk rupa dan hitam, sehingga Dewi Ambika menutup matanya saat ritual berlangsung. Saat upacara selesai, sang resi meramalkan kalau anak yang lahir nantinya akan bermata buta. Dan benar saja, Dewi Ambika melahirkan putra buta yang diberi nama Drestarastra. Ibu suri Setyawati sangat kecewa dengan menantunya, yaitu Dewi Ambika. Selanjutnya menyuruh Dewi Ambalika agar tidak menutup mata saat mengikuti upacara Putropadana tersebut. Ketika Dewi Ambalika didekati oleh Resi Abiyasa, ia berusaha tidak menutup mata. Namun ia memalingkan wajahnya karena takut, dan juga wajahnya menjadi pucat.
Setelah upacara selesai, Resi Abiasa meramalkan anak yang lahir kelak akan berwajah pucat dan sedikit cacat di bagian leher. Seperti ramalan Resi Abiasa, maka Dewi Ambalika melahirkan seorang putra yang berwajah pucat yang diberi nama Pandu. Ibu Suri Setiawati belum puas dengan kedua cucu yang telah dilahirkan menantunya dan meminta Dewi Ambika agar mau melakukan ritual sekali lagi sehingga mendapatkan putra yang sehat. Karena tidak mau lagi menemui Resi Abiasa, maka Ambika mengirimkan seorang pelayan untuk melakukan ritual. Pelayan tersebut mengikuti ritual dengan baik, sehingga sang resi berkata bahwa kelak anak yang akan dilahirkan dari rahim pelayan tersebut akan berperilaku mulia. Resi Abiasa juga berkata bahwa anak yang akan dilahirkan sang pelayan merupakan penjelmaan Bhagawan Dharma. Anak tersebut kemudian diberi nama Widura. Pada awalnya, Ibu Suri Setiawati menolak Widura sebagai cucunya. Namun Bisma dan Resi Abiasa memberikan nasihat kepada Ibu Suri agar Widura juga dibesarkan layaknya pangeran di istana. Pandu bersama dua saudaranya dibesarkan oleh kedua ratu dengan penuh kasih sayang. Ketiga pangeran Hastina ini belajar berbagai ilmu dari pamannya, yaitu Bisma dan Guru Kripacarya. Pandu memiliki bakat di bidang ilmu memanah dan tata negara. Sedangkan kakaknya Drestarastra, walaupun buta, namun memiliki kekuatan yang setara dengan 100.000 tenaga gajah. Selain itu, Drestarastra mampu meremukkan benda apapun, bahkan besi sekalipun dengan kedua tangannya. Sedangkan Widura merupakan anak yang paling bijaksana jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ia lebih tertarik dengan ilmu filsafat dan hukum ketatanegaraan, sehingga kelak akan menjadi menteri raja. Saat usia mereka sudah cukup dewasa, maka Pandu diangkat menjadi panglima perang, sedangkan Drestarastra diangkat sebagai putra mahkota. Namun karena Drestarastra buta, Pandu menggantikannya dan memerintah atas nama Drestarastra. Sedangkan Widura menjadi penasehat raja dan menemani Drestarastra.